Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Nggak terasa ya saudara, waktu bergerak begitu cepat, kita sudah meninggalkan tahun 2021, sekarang kita sudah tiba di tahun 2022, tahun yang baru. Saudara, di momen saat ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bisa flashback ya dalam kehidupan kita di tahun 2021 supaya kita bisa memiliki resolusi baru di awal tahun seperti ini untuk sepanjang tahun 2022 nantinya. Saya rindu mengajak kita flashback. Bagaimana kehidupan kita di tahun 2021? Secara khusus, apakah kita sudah memanfaatkan waktu hidup kita dengan baik belum? Apakah kita sudah memanfaatkan waktu hidup kita dengan bijak untuk hal-hal yang berguna? Hal-hal yang berguna di sini setidaknya mencakup 3 hal. Ya, berguna untuk diri kita sendiri, berguna untuk orang-orang lain, dan berguna untuk Tuhan. Jikalau ketiga hal ini tercakup kita melalui waktu-waktu hidup kita dan berguna untuk diri kita, kebaikan orang lain, dan memuliakan Tuhan, maka kita sudah melewati waktu kita dengan baik dan dengan bijak. Ya, kita tahu bahwa hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Love God, love people, and love yourself. Karena itu ketiga hal ini seharusnya menjadi tolak ukur apakah kita sudah memanfaatkan waktu hidup kita dengan baik atau belum, saudara. Ya, saudara, mari kita sama-sama membuka dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini Daud meminta kepada Tuhan supaya dia dapat menghitung hari-hari. Daud sadar bahwa hidupnya itu singkat. Perlu ada kesadaran dalam diri setiap kita bahwa hidup ini singkat. Barulah kita itu bisa bijaksana di dalam kita melangkah hari demi hari dan kita memaksimalkan waktu kita untuk ketiga hal tadi. Hari-hari cepat sekali berlalu, saudara. Nanti nggak lama kita sudah sampai di tahun 2023 lagi. Oleh karena itu setiap waktu berharga. Mari kita mau pergunakan waktu dengan bijak untuk hal-hal yang berguna tadi. Kita mungkin mulai dari gunakanlah waktu hidup kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, mari kita boleh memaksimalkan waktu kita ya untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri kita. Kebutuhan dalam diri kita tidak hanya selalu berupa kebutuhan perut, kebutuhan makan. Yes, itu tentu iya, kebutuhan makan. Oleh karena itu kita perlu bekerja sehingga kita bisa mendapatkan makan, bisa mendapatkan uang untuk mengisi kebutuhan fisik kita. Tapi saudara, kita perlu sadar bahwa kebutuhan seorang manusia bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga ada kebutuhan secara jiwa, ada kebutuhan juga secara psikis. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggunakan waktu untuk kebaikan diri kita, kita perlu melakukan juga seperti kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Itu akan sangat baik untuk kesehatan roh kita, kesehatan jiwa kita. Kita juga perlu olahraga, ya, dan kita perlu melakukan hal-hal yang berguna untuk kebaikan diri kita. Masih ada banyak yang lain. Mungkin kita mengatakan, aduh Tuhan tahu, tapi aku sibuk banget, nggak ada waktu saat teduh, nggak ada waktu bisa memperhatikan keadaan jiwa dan rohani saya. Maka saudara, kita perlu bisa memanage waktu kita dengan baik. Kita bisa bikin dengan agenda penjadwalan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memperhatikan diri kita dengan utuh. Ya, itu yang pertama ya, memanfaatkan waktu dengan baik untuk kebaikan diri kita. Yang kedua, mari kita memanfaatkan waktu kita dengan bijak untuk menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, rekan-rekan gereja kita, rekan-rekan dalam pekerjaan kita. Ayo, kita mau saling perhatikan satu sama lain. Ketika ada yang sedang berbeban berat, gunakan waktu itu untuk hibur dia, untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah gunakanlah waktu, maksimalkanlah waktu dalam hidup kita juga untuk melayani Tuhan.
Ya, melayani Tuhan, saudara. Bagaimana di dalam tahun 2021? Apakah kita sudah memanfaatkan waktu hidup kita untuk melayani Tuhan? Jikalau belum, saya ingin merindu mengajak kita, mari di tahun 2022 ini, kita mau terlibat di dalam pelayanan. Kita mau melayani Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Jadi saudara, ketiga hal itu ya saudara. Mari kita mau, waktu hidup kita ini singkat. Mari kita memanfaatkan waktu hidup kita dengan baik untuk kebaikan diri, untuk kebaikan sesama, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh timpang. Jangan cuma salah satunya saja. Kalau cuma salah satu, itu berarti kita sudah timpang. Tapi kalau ketiga-tiganya kita lakukan, ya, maka percayalah saudara, hidup kita akan penuh dengan makna. Kita bisa memaknai hidup kita dengan baik. Hidup kita akan terasa lebih hidup lagi. Kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, waktu nggak bisa diputar kembali. Waktu terus bergerak maju, nggak bisa mundur. Kalau misalnya di tahun 2021 banyak waktu kita belum dimanfaatkan dengan baik untuk tiga hal tadi, mari di tahun 2022 ini kita mau berkomitmen untuk kita memanfaatkan waktu hidup kita dengan bijak. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini, di awal tahun baru ini. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau di tahun 2021 kami seringkali masih belum memaksimalkan waktu hidup kami untuk kebaikan diri kami, untuk kebaikan sesama kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan di tahun 2022 ini kami mau berkomitmen sekali lagi. Kami memanfaatkan waktu hidup kami dengan bijak untuk kebaikan diri, kebaikan sesama, dan kemuliaan Tuhan. Allah Roh Kudus boleh menolong kami sehingga kami boleh menjadi orang yang bijak. Karena hidup ini singkat, waktu juga begitu singkat. Tolonglah kami, ajarilah kami menghitung hari-hari supaya kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy New Year untuk kita semua. Mari mulai awal tahun ini kita benar-benar berkomitmen mau memanfaatkan waktu hidup kita dengan bijak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.